Ya, pemirsa, isu reshuffle kabinet atau perombakan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka. Setelah timbul tenggelam mendekati akhir tahun dan juga momentum rencana pergantian Panglima TNI, isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Kita telah terhubung dengan Gun Gun Haryanto, pakar komunikasi politik. Kita akan berbincangkan hal ini. Saya sapa dulu Mas Gun Gun, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Baik, Mas Gun Gun, langsung saja. Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Secara komunikasi politik, menurut Anda kementerian mana yang kemudian dinilai memiliki rapor merah? Sebenarnya kalau kita bicara rapor merah, tentu indikatornya banyak ya. Kalau kita bicara soal misalnya kebutuhan presiden, tentu yang paling tahu persis FCR namanya ya, Finding Conclusion Recommendations, itu adalah presiden sendiri. Nggak bisa kita melihat dari satu sektor ya. Contoh misalnya, kalau kita lihat misalnya apakah Kementerian Sosial misalnya kita sebut sebagai kementerian yang tidak memuaskan, ya tentu kalau misalnya berdasarkan satu kinerja soal misalnya DTKS, ya mungkin banyak orang yang tidak puas gitu ya. Tetapi kan tidak hanya satu-satunya itu indikator. Kemudian juga misalnya apakah Kementerian Pendidikan memuaskan halayak misalnya. Ya tentu di masa pandemi pendidikan terdampak yang sangat luas dari hulu ke hilir. Tetapi presiden yang tahu persis apakah kemudian ini juga perlu diresapel atau tidak. Jadi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, kemudian kementerian yang menaungi misalnya usaha kecil atau usaha mikro begitu ya. Itu kan tentu banyak faktor. Kalau saya simpulkan ada 3 faktor bagi presiden untuk mempertimbangkan apakah seorang menteri itu layak untuk di reshuffle atau tidak, Patricia. Ya, yang pertama adalah aspek FCR kinerja ya, Finding Conclusion Recommendations, dan itu basisnya betul-betul harusnya KPI sih, ya, apa namanya, Key Performance Index ya, itu yang kemudian harus menjadi satu indikator objektif supaya kemudian tidak spekulatif. Yang kedua, biasanya adalah aspek-aspek yang terhubung dengan jaringan komunikasi dalam implementasi kinerja. Contoh misalnya, apakah menteri itu bisa mengefektifkan birokrasi dari pusat hingga daerah atau tidak, ya kan? Dan ini karena menteri itu jabatan politis, maka selain produktivitas kinerja, tentu jaringan komunikasi lintas sektor dalam mengefektifkan ya proses-proses yang di tingkat implementasi kinerja seorang menteri. Kemudian yang ketiga, prioritas yang kemudian dikehendaki oleh presiden. Karena tidak ada visi menteri, maka seluruhnya itu akan bergantung pada visi presiden. Apakah menteri misalnya betul-betul full komitmen untuk merealisasikan bahwa ini bukan prioritas dari partai politik atau kelompok tertentu, melainkan visi untuk mengimplementasikan prioritas yang dikehendaki oleh presiden di periode kedua. Dan ingat, menurut saya Mbak Patricia, ini sudah 2 tahun periode Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Artinya sudah masuk paruh kedua terakhir ya dari kekuasaan Jokowi di periode kedua. Dan ini punya konsekuensi sangat menentukan kalau presiden tidak mengevaluasi secara fundamental 3 faktor itu. Tentu tidak ada lagi momentum karena tidak lagi memungkinkan efektivitas reshuffle setelah paruh kedua. Ya. Tahun ketiga dan tahun keempat adalah tahun yang tinggal Pak Jokowi memelihara stabilitas Kabinet Indonesia Maju. Oke, Mas Gun Gun, kemudian belakangan kan juga terjadi bisa dikatakan pergeseran opini begitu terhadap sejumlah menteri. Sebut saja Mensos yang kemudian marah-marah kepada publik dan juga Menak misalnya Yakut Khalil Humas yang kemudian mendapat sorotan karena mengatakan kalau Kementerian Agama merupakan hadiah untuk NU. Lantas kemudian bisa dikatakan hal ini kan memantik respon publik agar Jokowi kemudian melakukan reshuffle. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah kemudian ini juga menjadi pertimbangan? Ya, memang salah satu yang harus diukur oleh presiden selain kinerja yang tadi faktor kedua yang saya sebut soal jaringan komunikasi termasuk dengan publik begitu ya. Kan Patricia tadi mempertanyakan misalnya soal respons publik. Iya, respons publik itu ada 2. Pertama adalah di tingkat persepsi, yang kedua psikologis ya kan.
Di tingkat persepsi, contoh misalnya apa yang di-ranking oleh publik terkait dengan si menteri yang bersangkutan. Apakah misalnya kinerjanya dianggap baik atau tidak? Ini bisa nggak diukur? Bisa. Melalui apa? Survei-survei persepsi. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekali lembaga. Kan menteri di ranking tuh ya, misalnya menteri berkinerja baik, menteri berkinerja buruk dalam konteks persepsi publik. Basisnya apa? Ya tentu basisnya adalah responden gitu, dan itu menurut saya bisa menjadi salah satu indikator bagi presiden untuk mengevaluasi kinerja menterinya. Yang kedua, psikologis. Kalau psikologis itu menyangkut satu informasi yang kemudian memapar halayak ya. Kemudian yang kedua tentu menyangkut juga yang disebut dengan apakah publik merasa terlibatkan, namanya ini engagement ya. Apakah kemudian merasa publik terlibatkan dalam seluruh pikiran, gagasan, tindakan si menteri dalam memimpin kementerian atau leading sektor kementerian yang bersangkutan. Nah, kalau kemudian itu tidak ada, berarti kan evaluasi publik juga akan buruk begitu. Tetapi ini ya, dalam konteks objektivitas, karena tidak seluruh yang nampak dalam persepsi halayak, dalam perankingan halayak itu selalu the truth gitu ya, maka kemudian presiden tentu harus punya yang disebut dengan standar KPI tadi gitu, dan nanti harusnya dua ini diperbandingkan tuh antara respon persepsi dan psikologis dari publik. Kemudian yang satunya lagi adalah prioritas yang dikehendaki oleh presiden dalam konteks kinerja berbasis KPI. Sehingga kemudian nanti dua hal ini akan menjadi semacam basis komparatif ya. Basis komparatif bagi presiden untuk menentukan apakah si menteri ini layak diresapel atau tidak begitu. Tapi kalau dari pandangan Anda Mas Gun-Gun, kira-kira melihat tiga indikator ini, kira-kira ada tidak kementerian khusus yang kemudian menjadi perhatian Anda yang mau tidak mau harus dilakukan reshuffle? Menurut saya ada beberapa pos kementerian yang memang layak untuk dievaluasi presiden ya. Seperti misalnya dalam konteks misalnya distribusi dan alokasi bantuan sosial, ini Kementerian Sosial menurut saya tidak ada satu terobosan-terobosan yang signifikan begitu ya. Sehingga mungkin perlu tuh, kalaupun nggak di-reshuffle, presiden betul-betul kasih treatment khusus tuh. Jangan kemudian selalu problemnya ada di hilir gitu. Maksud saya di hilir itu menyangkut ekspresi kemarahan yang sporadis ya. Persoalan hulunya itu dibereskan. Seperti misalnya sinkronisasi data terpadu gitu maksud saya. Itu yang harusnya betul-betul memang menjadi concern Menteri Sosial hari ini. Kemudian kalau saya lihat Menteri Koperasi itu juga mungkin layak untuk diefektifkan ulang, atau apakah kemudian nanti posisinya diganti atau posisinya mungkin direposisi, itu tentu prerogatif presiden. Tetapi kenapa kemudian saya bilang sektor ini menjadi penting? Karena sekarang di tengah pandemi yang sifatnya mengglobal, ternyata kita bisa mengetahui bahwa salah satu yang menjadi faktor penting dalam konteks daya tahan masyarakat adalah usaha kecil. Berbasis menurut saya koperasi nih ya, dan itu sudah terbukti sejak misalnya krisis moneter dulu 97 sampai sekarang di saat-saat krisis yang sifatnya multidimensi, ini menjadi penopang dari proses-proses bertahannya masyarakat gitu dari tekanan. Gitu Mbak Patricia. Tentu juga banyak ya hal yang harus dievaluasi, seperti komunikasi Kementerian Agama, Menteri Agama maksud saya, kemudian efektivitas jejaring kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan begitu ya. Kemudian dalam beberapa hal pernyataan Menteri Dalam Negeri itu juga harus dievaluasi, seperti misalnya soal pilkada yang ditarik ke 2024 ya kan, dan kan akan ada yang pernyataan yang cukup kontroversial, akan melibatkan misalnya TNI Polri sebagai pejabat pengganti, pejabat sementara ya. Itu tentu harus dievaluasi oleh presiden. Baik. Kita nantikan seperti apakah kemudian isu reshuffle ini akan menjadi kenyataan atau malah mungkin tertunda atau bahkan tidak sama sekali. Kita nantikan ke depannya seperti apa. Terima kasih telah bergabung bersama dengan Prenta, Mas Gun-Gun Haryanto, pakar komunikasi politik. Salam sehat.